Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sama-sama kita sambut firman Tuhan hari ini, saudara. Bersama oleh Kepala Sidang Kristen Indonesia, Pak Pendeta Dr. Saya paling Ibu Kepala, Ibu Pendeta, dan nyanyi Paresh. Bersama-sama kita siap terima firman Tuhan. Haleluya. Di antarmu menyembahmu. Mari kita berdoa. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus sebagai Allah yang ajaib, yang mulia, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir berkati, bahkan 2-3 orang sepakat minta surga pun diberikan. Maka kami serahkan setiap ibadah acara ini, Engkau berkati mereka lebih-lebih. Mereka diberkati, mereka dimeteraikan sebagai warga surga. Dan asani online ke rumah-rumah setiap keluarga yang berkumpul ikuti asani, maka berkati mereka, keluarga tidak seorang pun, karena Engkau merintahkan kembalikan jami yang berkuasanya besar, bangkitin orang mati, bahkan membangkitin bayi-bayi mati. Artinya kami percaya dapat dihancurkan melalui minyak dan anggur. Urapi hamba setiap kata kalimat, penuh kuasa, lancar berbicara, lancar berkhotbah. Setiap yang dengar kata ini, duanya dikalbukan agar mereka tidak mengalami sakit, tidak kena resesi, tidak miskin bangkrut, dan berkati mereka semua agar mereka semua menjadi warga surga. Doakan mereka termeterai di surga agar mereka diperugangkan untuk jadi warga surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat pertama kita buka, yaitu di dalam Matius 18. 2 orang sehati, Allah kita luar biasa. 2 orang sehati minta surga jadi diberikan. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Dialah kita ajaib, berkumpul dalam nama Yesus, 2 orang Tuhan janji datang. Anda minta diberi, cari dapat. Kenapa? Saya sebelum baca kitab nggak ngerti ayat ini, tapi saya sepakat dengan ibu saya ingin ke surga. So, nyebut alamat ingin ke surga. Kami tidak mau ke neraka Tuhan, ingin ke surga. So, saya tidak ngerti Yesus ketika itu, tapi juga Allah yang maha tinggi. Saya dengan ibu saya memang baru sedih, Bapak baru meninggal. Maka Bu, kita harus minta masuk surga. Kita enggak mau ke neraka. Kita di dunia ya hidup sederhana, tapi di surga kita minta masuk surga. So, ucapan satu direkam di surga, direkam. Perhatikan direkam. Maka ibu saya suatu hari doa karena sedih, doa puasa 7 hari 7 malam, tidak makan minum. Maka Tuhan Yesus yang datang. Tuhan Yesus memperkenalkan diri, aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang punya surga. Ibu minta apa? Tuhan mengatakan pada ibu saya, kamu minta apa? Ibu yang orang yang sederhana, nggak kaya, cuma minta satu, coba anak saya Parasi ikut Yesus. Jadi dua saya kan dua ibu saya.
supaya saya ikut Tuhan Yesus. Sederhana permintaannya, tapi dikabulkan. Maka dikabulkan apa? Suatu hari juga Tuhan datang pada saya. Tuhan yang ngomong, aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang surga. Kalau saya dosa digolok setan, aku yang punya surga. Tapi saya dipinta Tuhan di gereja yang penuh kuasa, seperti gereja Kisah Rasul, kuasanya besar. Bahkan diajari Tuhan ayat-ayat yang orang gak pernah baca. Misalkan suatu hari Tuhan perintahkan saya adakan Natal di stadion utama. Pada saat sedang duduk di mobil di samping supir, saya pikir Tuhan bagaimana memenuhi gedung begitu besar, padahal belum lama diri gereja, masih kata baru berkembang. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kamu baca Mika pasal 6, kamu baca Mika, di situ nyembah Allah, menjumpa raja segala raja, nyembah raja yang ada sejak purbakala. Sekali di Mika dikatakan raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Dengan 1000 anggur, ribuan, puluhan ribu minyak. Maka itulah kalau saya dipinta kembali ke minyak anggur, buktinya apa? Yaitu bisa penusa nggak muat. Kenapa? Perintah Tuhan di kitab Mika ada minyak anggur. Lagi saya ingin buktikan kalau Anda satu keluarga kumpul, harus punya iman. Yesus datang di tengah Anda berkumpul, Anda dicatat sebagai warga surga. Anda minta aja, Tuhan kami ingin berkumpul di surga. Setelah dua, minta punya rumah di surga. Anda, Tuhan katakan, minta diberi, cari dapat, Anda minta aja. Karena pengalaman saya punya pengalaman, diundang ke surga, suatu hari diundang ke surga. Kalau sah dusta, di sidang neraka, pasti kamu berusaha mati. Kamu bersama istrimu tercatat di surga, kembali ke bumi. Kamu juru bicara surga. Untuk apa? Nyampaikan. Orang ke surga harus suci berpikir, suci berkata, segala hal itu tugas saya. Saya dipilih Tuhan sebagai juru bicara Tuhan, maka kalau saya sering nyangkut, karena perintah Tuhan apa yang saya dengar di surga, saya lihat di surga, apa yang saya dengar di Tuhan, harus saya sampaikan, maka tugas saya sampaikan, karena saya tidak dusta sejak kecil. Orang dusta anak setan, maka saya selalu menekankan berita, jangan dusta. Dusta itu anak iblis. Bahkan ayat terakhir di Alkitab, halaman terakhir, itu orang suka dusta ke neraka. Betul, mungkin Anda tidak pernah baca, rekan pendeta membaca, kalau halaman terakhir apa, yang tidak ke surga, yang suka dusta. Maka hati-hati itu, kita tolak yang dusta di mimbar, kita tolak turun dari mimbar. Yang anak iblis, yang dusta di mimbar seperti singa iblis mengaum hendak terkam orang, maka hati-hati Anda harus tolak. Kalau orang itu dusta, kita lempar. Saya dulu pernah begitu ada pembicara besar terkenal. Tapi Tuhan mengatakan pada saya lihat, pada saya belum pendeta, ngantar ibu main organ ngiringi, dipilih ngiringi organ pendeta gede ini. Dan dengan suatu parsi lihat orang itu, pendusta gede. Saya kaget, padahal saya cuma di samping ibu, duduk depan organ. Berarti orang itu pendusta. Maka waktu baju saksian utama suruh nyebar brosurnya ke TPS, saya nggak mau bagi karena pendusta. Tuhan kasih tahu pendusta, saya nggak mau bagi. Padahal orang gede yang nitip brosur stadion, saya nggak saya umumkan juga. Kenapa? Dia minta mau khotbah, ngumpulkan para pengusaha, ngumpulkan 12 media. Saya nggak pernah ngumpulkan minta khotbah sekali aja minta Bayangkan saudara, banyak orang dusta jadi kaya. Tapi orang dusta itu, kalau Anda dusta di mimbar, maka pendeta Anda
akan dilempar dari mimbar. Karena Anda nggak mau ke neraka. So. Maka mari hidup yang jujur. Orang dusta, anak iblis. Maka Tuhan yang ngomong apa? So? Tuhan ngomong demikian di sini. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Jadi kita zaman akhir ini, zaman sekarang, hidup saya punya percaya, Anda tak menyanggur gak susah, seiman saya, maka Anda zaman yang ada orang salaman mati, cuma bisa mati. Kalau di Amerika banyak orang mati, karena itu kebiasaan di Amerika, cuman biasa, di mana ketemu bisa cuman, maka menurutnya terlalu cepat, kasihan Amerika. Karena itu kebiasaan mereka. Maka Tuhan Yesus mati untuk kita. Menurut teori, kita ini kalau yang dihukum mati, firman Tuhan mengatakan di Ulangan 21. Orang dihukum mati, ditombak, ditikam, disalibkan, ditombak, ditikam. Nebus Anda, agar Anda ke surga. Maka hormati, jangan sampai Anda dosa dan sebagainya. Anda harus berjuang ke surga. Kenapa? Perjuangan Tuhan Yesus sampai mati disalibkan untuk kita. Maka jangan dosa. Maka sekali jaga hidup Anda. Jangan dosa, jangan salah. Jaga hidupmu. Perjuangan Anda dan saya ada supaya berjuang ke surga. Tuhan mengatakan berjuanglah. Masuk pintu yang sempit. Tuhan katakan pintu yang sempit ke surga itu pintu sempit. Karena banyak peraturan ke surga. Harus ditaati. Gak boleh dosa, gak boleh salah, dan sebagainya. Maka hati hidup Anda. Jangan dosa salah. Karena penghalang Anda ke surga. Anda berdosa. Berdosa melanggar perintah Tuhan. Jangan berbuat jahat. Orang berbuat jahat, Tuhan mengatakan, enyahlah dari dalamku. Hai sekalian yang berbuat jahat. Tapi zaman sekarang, mari kita, saya sampaikan, sekarang banyak orang tahu, banyak resesi, banyak kesusahan, banyak penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan untuk apa? Supaya Anda setia sampai mati. Kita baca di sini di Wahyu 2, 8, 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan firman dari Tuhan Yesus yang telah mati untuk Anda, kemudian bangkit. Maka itulah kalau Anda harus sadar, ditebus sangat besar oleh Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Tapi Tuhan katakan zaman ini zaman ada cobaan 10 hari akan dicoba iblis. Sekarang zaman sekarang ini katakan belum pernah terjadi. Firman Tuhan mengatakan apa? Itu zaman ini seperti zaman yang belum pernah ada. Maka Tuhan katakan
walaupun zaman susah, jangan kepedihan. Tapi Tuhan katakan, kamu setia mati, dan kamu pegang firman-Nya, maka Anda akan kaya kalau pegang firman-Nya. So. Saya percaya itu, so, karena saya dulu ngalami mama sendiri, dirampok habis, jadi miskin ngalami. Tapi saya tetap teguh, tetap tegar. Karena saya percaya, karena saya sejak remaja cari surga bersama ibu. Dan saya ketemu ibu saya 2 kali di surga. Muda, pada meninggal umur 90 tahun. Muda, maka saya ingin Anda semua di surga awet muda. Tapi Anda juga babat kuburnya pakai minyak. Karena minyak urapan itu begitu penting agar Anda tidak dicarah setan. Agar Anda bangkit jadi mempelai. Jadi Tuhan katakan, aku tahu kamu mengalami kesusahan, kepedihan, tapi cuma sementara. 10 hari itu cuma sementara. Maka sementara kuat. Saya kuat. Pernah menghadapinya. Pernah divonis mati, dokter dan sebagainya. Pernah kanker otak. Dokter mengatakan kanker otak. Harus dioperasi. Saya pernah mengalami macam-macam. Tapi saya teguh kuat. Kenapa? Karena saya cari surga. Akhirnya Tuhan Yesus datang pada saya. Maka sekali lagi, Anda berjuang melawan kepedihan. Anda punya iman. Minyak anggur gak diusahakan. Di kitab Wahyu pasal 6 dikatakan apa? Ada minyak anggur gak diusahakan. Walaupun ada kesesakan. Walaupun ada binatang buas yang menerkam seperempat bumi. Dikatakan 4 bumi. Tetapi kalau ada minyak anggur gak diusahakan, maka Anda perlu kuasa minyak anggur. Anda punya iman. Sejak muncul corona, saya sudah lewat Pak David, pendeta, telepon ke Singapura. Namanya Pak David juga. Atau orang itu, orang Indonesia tapi dekat pendeta Singapura, selalu membantu kami. Maka bilang kalau ada corona di Indonesia belum dapat. Di Singapura ada. Saya kirim berjamaah kalau temannya ada. Dan nggak boleh masuk ke rumah sakit. Tapi saya sudah punya iman. Pernah pakai orang mati dengan minyak, bayi-bayi mati, orang kanker tumor virus mati pun disembuhkan dengan, kalau orang mati dengan minyak anggur. Kenapa mengalahkan pikiran saya? Dan nyata sudah banyak bersaksi. Anda boleh tanya Pak David, Pak Aristo, Pak Jeffrey, sudah banyak yang bersaksi. Orangnya Bapak Tunggal saya yang satu keluarga kena bisa disembuhkan. Jadi zaman ini sama kesesakan. Anda harus kuat. Lawan itu Tuhan katakan itu cobaan iblis. Cobaan iblis. Maka iblis coba kita supaya kita murtad. Terus nyerang kita semua, maka jangan murtad suruh. Jangan murtad. Anda boleh tanya Tuhan deh, apa engkau yang punya surga Tuhan? Hamba ingin ke surga. Kan saya fair ngomong. Anda tanya sendiri aja. Saya ingin masuk surga. Siapa yang punya Tuhan? Kenapa? Karena ada, saya kenal beberapa orang dari ketemu di sini, Manado, murtad dan sebagainya. Setia sama Yesus, maka coba ini cuma sementara, 10 hari, iblis yang nyerang. Artinya iblis itu nyerang orang-orang, hendak ditelannya. Kalau sampai telan iblis, Anda bisa ke neraka. Sehari saja orang gak tahan ke neraka. Kalau tahun 600, mana orang tahan tahun di neraka. Sekali lagi, jangan. Saya pernah dilihat di Tuhan neraka, orang teriak meraung. Tapi saya orang yang mengasihi orang. Saya coba ke Tuhan, saya ganti ke neraka. Maka saya diberi kuasa besar. Kenapa? Saya pernah coba ke Tuhan. Tuhan, hamba yang ke neraka, angkat mereka. Hamba tidak mau ke surga. Pak Tuhan janji ke surga. Maaf saya agak perlu. Jadi sekali lagi, Anda doa. Tuhan, siapa yang punya surga? Kalau Anda belum kenal Yesus, tanya. Maka Yesus akan datang. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang punya surga. Sekali lagi, saya ketemu ibu saya di surga. Dulu juga modalnya apa? Cuma minta ke surga.
nggak kenal Yesus. Tuhan datang ke ibu saya, ke saya. Maka saya dikandang Tuhan surga. Dilihatkan Jumat besar di surga. Awet muda semua. Karena saya siap ke neraka untuk Anda. Hadiahnya apa? Digandeng ke surga. Anda mempelai. Ngubur pakai minyak pun Tuhan ngajar saya berkali-kali. Sekali lagi, adalah Anda setiap mati. Ujung perintah Tuhan setiap Yesus. Hadiahnya apa? Anda dapat mahkota kehidupan. Nanti ayat penutup saya kasih ayat di mana supaya Anda dapat mahkota kehidupan di kerajaan surga. Sekarang kita baca di sini di dalam Daniel 12 yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa akhir zaman banyak kesalahan, banyak musibah yang belum pernah ada. Tapi yang setiap mati akan dihadiah hidup ke surga. Daniel 12. Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi, sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Tadi Anda perhatikan, tadi katakan namanya zaman akhir. Zaman akhir sejak zaman ini disebut apa? Banyak kesalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi zaman kesesakan, penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum zaman ini Anda perhatikan, kan belum pernah terjadi zaman ini. Orang 4 bulan nggak di rumah, nggak ketemu orang. Ketemu orang sekali sakit langsung mati kan kasihan zaman ini. Maka Anda hati-hati ketemu orang. Kadang-kadang orang nggak kelihatannya nggak sakit, ternyata dia masih kerja ternyata sakit. Jadi hati-hati kalau ketemu orang. Saya ketanggung jawab sebagai gembala, maka saya maunya ya mau di gereja sama jemaat, bahkan ingin saya kebangkitan. Tapi saya karena tanggung jawab besar, ya terus yang gereja besar, perintah Tuhan jadi gembala sampai mati. Perintah Tuhan saya minta besok nggak dikasih, saya harus kemana sampai mati. Jadi saya terpaksa katakanlah nggak dua-duakan orang. Lindunglah nih, tapi banyak yang bersaksi. Banyak bersaksi. Argo aja temannya ada yang sakit, ikut online begini, bisa sembuh. Lalu juga ada yang saya doakan, ya kemarin telepon ibunya, ya berkata ibu, jadi ada ibunya, wasiat sembuh, tidak kanker Tuhan. Dia langsung bisa makan setelah dengar online. Artinya apa? Artinya betapa kuasa online ini, karena saya dijanjikan Tuhan satu hal. Kuasanya yang kepada saya, kuasanya tiada taranya. Janji Tuhan pada saya, aku beri kamu kuasa. Kuasa itu diberikan waktu saya belum baca kitab. Ditulis langit. Kamu kuberi sebagai gembala. Aku beri kamu kuasa besar. Walaupun kamu tidak kenal aku, jadi saya beri kuasa sebelum baca kitab. Aneh, tapi nyata. Saya beri hadiah kuasa bangkit orang mati. Itu sebelum baca kitab. Baru malam saya bangun ibu. Ibu udah baca kitab lebih dulu. Untung ibu punya. Saya tanya ibu apa ada Yesaya 45.
Itu saya diangkat jadi gembala di situ. Ada dari tengah malam saya baca ya, ayat sebelumnya saya tidak mau baca. Saya baru lumpuh, baru baca. Ibu nyerahkan Alkitab, saya tidak bisa jalan. Baru tadi kan tuh nggak pakai saya. Orang baca kitab saya nggak mau dibeli Tuhan, tapi kenyataan saya sebegitu. Ditulis di langit, belum baca kitab. Dipindah jadi gembala, belum baca kitab. Kan aneh, tapi kenyataan. Kenapa? Saya belajar semua agama dunia, so. Di sekolah tinggi filsafat, so. Tapi saya dulu pernah senang sama seorang pendiri agama yang seorang putra mahkota, so. Yaitu dia ingin jadi rakyat biasa. Rakyat biasa akhirnya dirikan agama. So. Saya senang itu. Jadi Tuhan tahu saya senang sama orang yang mau korban. Jadi putra mahkota dia tidak mau akhirnya lihat orang miskin sama-sama orang miskin. Saya waktu senang sama orang itu, Tuhan menegur saya. Orang ini baik, tapi ngajar dendam, ngajar nyawa ganti nyawa, ngajar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu orang bukan, Tuhan katakan, kamu bukan berdendam. Jadi orang ini ngajar dendam, tapi baik, tapi orang baik nggak berdendam. Kalau gereja ngajar nggak boleh. Kalau tampar pipimu kiri, pipi kananmu, kan harus, katakanlah ajaran Tuhan sangat berat, so. Tapi kita harus lakukan. Kita ngalah orang. Saya ngalah sama orang, so. Pernah orang ngambil rekening saya 5 juta, so. Zaman itu bisa beli rumah di Kuan satu aja 100 juta. Saya nggak nuntut, so. Nggak nuntut. Betapa saya kaya, so. Setelah kerja saya kaya, so. Punya apotek, ibu yang ngolah, punya apotek 7, orang miskin gratis. Punya pabrik obat, orang miskin gratis. Maka saya diberi Tuhan, kenapa? Karena ibu yang murah hati, orang yang celaka dikasih obat gratis dan sebagainya. Maka orang Tuhan pilih apa? Orang yang mau mengasihi sesama, mengorbankan sesama. Jadi sekali lagi, di sini dikatakan Tuhan katakan apa? Yaitu Anda kuat, setia sampai mati. Maka Anda yang setia sampai mati akan diberi mahkota kehidupan. Yang ngomong Tuhan, maka Anda sekali lagi ngomong Tuhan. Tetapi dalam Daniel 12 dikatakan apa? Supaya apa? Ini akhir zaman. Dikatakan akhir zaman. Banyak kesesakan, penderitaan yang belum terjadi. Saya pikir zaman ini juga selalu pernah terjadi. So. Kenapa? Sekarang orang gampang mati. Jutaan manusia di dunia mati kena penyakit ini. Bahkan binatang maut, so. Binatang buas mengalahkan orang-orang, so. Betapa ngerikan sekali lagi. Tapi Anda dan saya yang setia sampai mati, Anda dikatakan Anda menang atas cobaan, Anda tercatat sebagai warga surga. Anda setia firman Tuhan, dikatakan tadi, Anda tercatat sebagai warga surga. Anda akan bersinar di surga. So. Anda jadi warga surga. Jadi ada di dalam kitab Daniel, Anda jadi warga surga. Anda diselamatkan masuk surga. Artinya apa? Bersyukurlah Anda dijanjikan firman Tuhan. Tapi setia, mari kita setia pada Tuhan Yesus sampai selamanya. Kalau Anda boleh tanya, kalau Anda di Manado, mudah saya pernah di Manado, begitu senang bila Manado salib, maka saya pernah bilang, atau injak Manado, saya seperti Taman Eden. Maka Anda harapan saya di Manado jangan murtad, jangan murtad. Kamu gubernurmu enggak, ya contoh gubernurmu cinta Tuhan Yesus, saya tahu cinta Tuhan Yesus luar biasa.
gubernurmu, maka pilih gubernurmu. Cinta Tuhan Yesus luar biasa. Saya tahu cinta Tuhan Yesus sangat luar biasa. Anda setia, saya mati. Gubernur juga setia sama Tuhan Yesus. Maka Anda sekarang sudah setia. Karena Anda pernah ingin hari tua tinggal di Manado. Tapi saya akan tanggung jawab besar di Jakarta. Jutaan banyak sekali jemaat, maka saya tetap di Jakarta. Karena pas saya ingin ke Manado, tapi urusan di Jakarta kan banyak sekali. So, bersama ibu, saya kalau sudah tua, kita tetap melayani. Kenapa? Saya harus melayani sampai mati. Saya terpaksa melayani di Jakarta. Agar Anda sekali lagi tetap teguh, kuat. Kalau Anda jangan murtad, so, jangan ninggalkan TBS. Saya bukan hanya sombong, so, tapi saya punya tugas buat Anda, kamu suci. Kalau saya dusta neraka, maka Anda jangan sampai mau disogok orang, mau ditapai orang macam-macam mau, so. Anda setia, adik Anda nanti pesta surga, punya rumah bagus di surga. Anda tinggal pesta di surga sepanjang masa. Maka kita baca sih Tuhan janjikan ada pesta surga, yaitu di Wahyu 3 ayat 14-22. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi memang saya punya tugas membawa Anda ke masjid untuk pesta surga. Tapi harapan saya Anda hidup baik, jujur firman Tuhan. Ada sebutin kitab yang tadi, yang jujur firman Tuhan akan jadi warga kerajaan surga. Tapi di sini Tuhan menegaskan untuk secara umum juga bagi Anda yang bukan jemaat CBS. Ini ayat ini bagaimana Anda berjuang ke surga. Tapi hati-hati, Anda perlu menyangkut dari seorang martir. Anda perlu minyak dari seorang martir. Yang kedua, Anda perlu, yang Tuhan yang ngomong bukan saya, perlu perjamuan dengan seorang martir. Karena seorang martir bisa mengatakan, inilah penyerapan saya seorang martir yang siap neraka untuk Anda. Juga dikatakan demikian, yaitu apa? Anda, Tuhan mengatakan beri padaku minyak. Tuhan juga mengatakan apa? Ya, kalau Anda setiap mati, Anda akan makan, minum, pesta di surga. Jadi, Tuhan menuntut orang yang pesta surga. Menuntut orang yang ke surga. So, yang pertama, yang tadi yang mengalami cobaan, Anda mengalami cobaan. Tapi Anda setiap memang disebut, itu disebutin apa? Harus dibakar seperti emas dimurnikan. Artinya Anda dicoba.
Cobaan itu umum biasa. So. Saya diberi Tuhan cobanya sangat berat. Mulai touring nggak bisa. Ibu pun mengalami coba sampai bertahun-tahun jatuh lumpuh. So. Saya mengalami cobaan sangat berat. So. Sangat berat. Pernah divonis kanker dan sebagainya. So. Jadi mari kalau saya bersama ibu dicoba keras so, untuk dimurnikan, dibakar seperti api. Harapan saya Anda kuat. Kami dimurnikan. Seperti emas dibakar. Maka harus kuat zaman ini. Mama ibu kuat. Anda harus kuat. Apa segala cobaan. Permintaan Tuhan. Seperti emas dibakar. Yang kedua harus hidup suci. Pakai jubah khusus hidup suci. Karena Tuhan mengatakan kepada orang kaya, bilang apa? Yang ingin ikut Tuhan. Tuhan berkata, apa kamu tidak bunuh atau menyakiti orang lain dengan darahnya? Apa kamu tidak berzina? Apa kamu tidak dusta? Apa kamu tidak mencuri? Jadi jangan sampai zaman ini Anda curi. Karena miskin jangan curi, so. Jangan curi. Saya ingin bantu Anda. Orangnya sejak itu orang yang murah hati, so. Hidup sama menolong orang miskin, menolong orang yang pengemis. Saya ingin di hari tua ingin punya tanah besar saya bangun untuk orang-orang miskin, so. Atau nolong orang-orang anak haram dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Anda hidup yang suci. Jangan sampai hal-hal yang memalukan. So. Jangan sampai Anda kata jujur di keluargamu. Dua suami istri saling ngamuli, saling isi setia. Lebih-lebih esok di Manado. Jangan terjadi perceraian. Jangan jadi perselingkuhan di Manado. Karena kadang-kadang kerja polis. So. Maaf, so. Mari kita berjuang supaya hidup suci berjubahkan kudusan. Maka saat kedua, saat ketiga anaknya itu kenapa mengatakan, beli dariku minyak untuk melumas matamu. Untuk apa? Untuk memandang pesta di surga. So. Jadi orang pesta kesan duduk. So. Maka Tuhan nyebut apa? Pesta makan minum bersama Tuhan. Bersama Allah makan. Disebutkan gitu. Makan minum pesta di surga. Anda kan ingin pesta di surga. So. Kalau Anda ke neraka nggak ada makanan. So. Nggak ada minuman. So. Jilat ya api. Maka Anda kan mau. Nggak mau karena jilat api. Sengsara. Cita isitan. So. Maaf saya sampaikan benar. Nah dia saya itu seorang mati. Saya pernah sama Aristo ke rumah sakit, so. Maka orang mau mati. Udah parah sakitnya. Nah, malam jam 1 karena permintaan seorang teman baik. Orang itu sudah detik-detik mau mati. Ya waktu saya masuk kamarnya, so, masuk kamar ICU, so. Ya Tuhan pegang pundak saya. Para si kamu jangan duakan dia. Jangan pegang dia. Nggak boleh pegang. Kamu perhatikan. Kamu yang lihat orang masuk neraka. So. Saya pegang Aisyah di pojok tuh. Kita nggak boleh doakan tuh. Tuhan katakan orang tuh mati masuk neraka. So. Jangan takut tuh. Aristo boleh saksikan di Manado sama-sama Aristo di ICU. Orang itu dia hampir detik berhenti, so. Dia justru bangun, so. Karena orang gembira jangan, orang gembira tepuk tangan, dikira sembuh, so. Ternyata mah lari, ya artinya sehat lari. Orang seneng kan dia lari, so.
ternyata dikejar setan. Itu lihat, saya dilihat Tuhan, proses orang mati ke neraka, lari-lari, artinya sehat. Orang pikir sehat. Ternyata orang mau mati, orang itu ketakutan dikejar setan. Lari-lari kejar puluhan setan, saya pernah lihat, orang mau ke neraka diinjek setan, disisa, maka Anda jangan neraka. Tuhan saya Anda cari surga, setia, jangan murtad. Anda murtad, Anda hadiahnya, Anda yang setan yang rubung Anda, dilepas diinjek, dilepas disiksa dan sebagainya. Jadi orang anaknya berteriak meraung, waktu sudah 5-6 kali berlari mengitari ruang ICU. Dia teriak meraung, dan diterkam setan. Maka Tuhan saja, mari kita setia. Jangan murtad, Anda diterkam setan. Injek-injek setan, masuk lubang neraka yang teriak meraung. Saya nggak sampai hati ketika melihat orang teriak masuk neraka. Maka saya berjuang Anda. Jangan sampai Anda murtad. Kembali ke salib Yesus. Anda ditebus sampai mati. Anda setia. Saya diajari Tuhan Allah. Dia cari masuk surga. Dia cari bagaimana ke surga itu, pesta surga. Rumah di surga. Awet muda lagi. Di neraka. Ditambah di sana orang tua tetap tua. Lebih di neraka tetap tua. Temunya setan. Anda kan gak mau kita mangsa setan. Karena setan itu tugasnya nyiksa orang yang di neraka. Anda dosa, Anda semua gak akan disiksa setan. Anda mari bersama-sama berjuang. Setia saya mati. Agar Anda dan saya tentang surga. Dosa Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, mari setia mati. Agar Anda bersama saya nanti tetangga surga, bisa surga. Tuhan ngasih pelan saya kalau saya dosa ke neraka ini. Saya tugas saya membawa Anda ke Masuci. Yang Anda mempelai Yesus awet muda. Pertama awet muda punya rumah seperti istana. Itu tahun Anda di surga. Tinggal pesta surga. Hadiah bagi Anda yang setia mati. Maka itu penutup di sini. Tuhan beri mahkota, yaitu di Yakobus 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi orang ngasih Yesus itu yang tak nebus dosamu, setia sampai mati. Tuhan minta setia sampai mati. Jujung perintah firman Tuhan. Maka orang jujung perintah Tuhan disebut bijaksana. Adanya apa? Anda nanti di langit di cakrawala bersinar. Di kitab bersinar seperti cakrawala di surga. Apa Anda nggak rindu? Bersinar kemuliaan di awan-awan masuk surga. Mari, dosa Anda rindu untuk di awan-awan bersinar masuk surga. Dosa Anda semua yang sakit sembuh, nggak miskin bangkrut. Dosa Anda semua setiap mati, jangan murtad. Anda yang murtad berlutut dua, Tuhan betul yang punya surga, engkau Yesus. Anda berlutut dua, jangan murtad. Maka jangan dusta. Maka demikian juga Anda dan saya. Nanti Anda bisa putra mahkota di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan balikannya. Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara dan saya kita diberkati, amin. Siang hari ini kembali saya menyambut setiap Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang di Gading Nias juga di live streaming. Selamat siang, shalom. Sekali lagi lebih semangat Iberia, shalom.
Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati, mengucap syukur, beribadah kembali. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi saudara boleh bilang sama kanan kiri sekitarnya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Boleh lambaikan tangan kepada mereka, bilang Happy Sunday, God bless you. Saudara dan saya, kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Doa kami, saudara dan saya semua masuk di bulan yang baru, di minggu yang baru, engkau dan aku akan lihat kemuliaan Tuhan, lihat berkat Tuhan, lihat mujizat Tuhan nyata bagi setiap kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita, saudara, menyambung sedikit saudara apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang pada hari ini. Saudara dan saya mendengar yaitu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih untuk pelayanan pada hari ini, juga kesempatan bagi setiap kita. Saudara, sedikit dari setiap kita hari ini, saudara dan saya, sedikit dari saya, sama-sama kita lihat sebentar saudara ayat firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama, kita akan baca sebentar. Kita juga akan seperjamuan kudus dipimpin langsung oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati. Sama-sama saudara kita buka satu ayat firman Tuhan. Saudara yang bawa Alkitab langsung dibuka Alkitabnya. Saudara yang lihat dari HP langsung diketik Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terakhir, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Hari ini saudara yang mau catat silakan. Judul firman Tuhan saya beri judul perhatikanlah hidupmu. Sekali lagi, perhatikanlah hidupmu. Judul firmannya apa saudara hari ini? Amin. Perhatikanlah hidupmu. Hari ini sama-sama kita akan kembali melihat. Saudara tadi sudah perhatikan, ya, sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Saudara dan saya, kita ada di zaman akhir. Zaman akhir saudara, hari-hari sulit, hari-hari banyak yang namanya kesusahan, hal-hal yang tidak menentu, yang tidak bisa kita tebak. Kita banyak belajar dari pandemi ini saudara, bahwa saudara dan saya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi setiap saudara dan saya, apapun hari ini keadaanmu, apapun persoalan yang kau hadapi, saudara, saya mau sampaikan, berkat bagi anak Tuhan itu pasti, mujizat itu pasti buat orang percaya. Saudara dan saya di dalam Tuhan kita pasti berhasil. Maka doa saya, masuk di bulan yang baru, engkau dan aku akan melihat kemurahan Tuhan, lihat pengharapan kekuatan yang baru. Saudara dipromosi, diberkati berhasil, sempurna sehat, apa yang kau butuhkan Tuhan sediakan dari kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu sama-sama yang kompak buat nama Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, semuanya itu pasti diberikan kepada saudara dan saya. Tapi hari ini, apa yang saudara dan saya harus perhatikan? Firman Tuhan katakan, perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Seksama itu apa sih pendeta? Saudara mungkin pernah dengar kata seksama di proklamasi mungkin saudara ya. Tapi seksama di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan artinya ada 4. Ya saudara, saya jelaskan di sini ada teliti, cermat, tepat, dan jitu. Saya pakai yang pertama saudara, yaitu teliti. Firman Tuhan mau saudara dan saya memperhatikan hidup kita dengan teliti. Kenapa saudara dengan teliti dan cermat? Karena berkat Tuhan pun, pertolongan Tuhan pun dengan teliti tersedia, dengan cermat, dengan sangat detil tersedia buat saudara dan saya yang percaya. Yang setuju katakan haleluya. Amin saudara. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan ya, kalau hari ini Yesus saja beri tubuh darahnya di atas kayu salib ya buat saudara dan saya agar kita selamat, agar kita diundang pesta masuk perjamuan kawin anak domba. Hari ini apapun yang menjadi detil keperluanmu, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin.
Haleluya. Oleh karenanya saudara, perhatikanlah hidupmu dengan sesama. Ya, bijaksanalah dalam hidupmu. Ya, hiduplah dengan arif. Arif itu bijaksana, saudara. Ya, makanya saudara, ada banyak orang yang namanya arif. Kalau zaman dulu orang tua kalau kasih nama dengan harapan anak itu bisa sesuai dengan namanya. Ya, tapi saya punya teman, saudara. Saya nggak tahu, saya nggak bilang semuanya. Tapi ya memang begitu kenyataannya, saudara, rata-rata. Ya, saya punya teman-teman orang yang saya kenal namanya Arif, tapi hidupnya nggak arif, saudara. Ya, saya punya teman orang namanya Setiawan, tapi mohon maaf hidupnya nggak setia, saudara. Apalagi saudara, saya punya teman, ya saya punya kenalan, orangnya namanya Darmawan, tapi pelitnya ya ampun langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ya saudara, ya saudara, hari ini saya mau sampaikan, hari ini saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang disediakan dari kerajaan sorga. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini engkau dan aku, apa yang harus kita perhatikan, bagaimana cara kita memperhatikan hidup dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti. Yang pertama, catat baik, pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kenapa saudara? Karena kerajaan sorga sudah dekat. Yang percaya katakan haleluya. Kerajaan sorga sudah dekat. Pak Pendeta, saya sering dengar firman itu dari zaman sekolah minggu. Firman Tuhan bilang kerajaan sorga sudah dekat. Pak Pendeta, tapi sampai hari ini kerajaan sorga belum datang. Saudara, bagian saudara dan saya adalah berjaga-jaga. Bagian saudara dan saya adalah waspada dan percaya. Kapanpun waktunya saudara dan saya masuk di dalam kekekalan, dalam alam roh. Papa Riaji bilang saudara, tahun ya di kerajaan sorga, saudara dan saya sudah siap. Kapanpun itu engkau dan aku dijanjikan untuk memakai mahkota kehidupan, pesta kekal di dalam kerajaan sorga bersama dengan keluarga kita. Saya mau tanya, berapa banyak yang percaya di tempat ini? Lambaikan tangan saudara, suatu hari diundang pesta di sorga. Kasih kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mau agar saudara dan saya terlebih dahulu mempergunakan waktu dengan baik. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai pintu ditutup. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saudara dan saya kita pergunakan kesempatan yang ada? Saudara bicara tentang waktu atau kesempatan, ada satu harta dari kerajaan sorga yang diberikan sama, equal, sama rata kepada setiap saudara dan saya hari ini, namanya waktu. Saudara punya waktu, saya punya waktu. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mau saudara dan saya, berapa banyak kita yang percaya, yang beriman, kita masuk sorga, kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ya saudara, karena apa saudara? Bisa jadi waktu itu nggak akan kembali lagi. Itu sebabnya Alkitab hari ini mengingatkan sekali lagi bagi setiap kita. Zefanya 1 ayat 7. Sama-sama kita perhatikan. Saya baca Zefanya 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Haleluya. Sekali lagi saudara, saudara dan saya diberikan jaminan. Saudara dan saya dikuduskan, kita akan diundang suatu hari untuk pesta di sorga. Berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Suatu hari kita jadi undangannya Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum diundang, saudara dan saya harus terlebih dahulu dikuduskan dengan perjamuan korbannya. Ya saudara, terima perjamuan, terima minyak urapan. Saudara dan saya hari ini dikuduskan. Saudara dan saya disucikan, diampuni. Itu sebabnya saudara, kejar kerajaan sorga. Pergunakan kesempatan dengan baik. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Bagaimana Pak Pendeta? Zefanya 1 ayat 7 bilang, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Saudara, berdiam diri artinya waspada, berjaga-jaga. Berdiam diri, waspada, berjaga-jaga bukan berarti resign dari kantor. Bukan berarti berhenti usaha. Dagang tetap dagang kok. Usaha tetap usaha Ci. Pak tetap berkarir, tetap bekerja, bahkan punya iman. Ayo masuk di minggu bulan yang baru. Engkau dan aku, kita yang diurapi, ada minyak di kepalamu. Saudara mulia, dipromosi, diberkati berhasil. Usahamu tambah maju, pekerjaanmu tambah diberkati berhasil. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Yes, amin saudara, karena saya terlalu percaya saudara dan saya anak-anak Tuhan disediakan kemenangan. Tapi berdiam diri di hadapan Tuhan maksudnya adalah apa saudara? Saudara dalam hadirat Tuhan, rohmu, rohku terkoneksi dengan kerajaan sorga setiap saat.
Saya ingat Papa Riaji pernah cerita saudara, ibunda beliau yaitu puasa 7 hari 7 malam. Nggak makan, nggak minum. Ya saudara, apa yang dicari saudara? Ya, ingin berjumpa dengan yang punya sorga. Ya, ingin berjumpa dengan Tuhan saudara secara langsung. Dan singkat cerita, ketika selesai 7 hari 7 malam, benar Tuhan menjumpai beliau saudara. Dan mintanya, doanya, permintaan dalam doanya nggak muluk-muluk saudara. Ya, nggak minta kekayaan, nggak minta ini itu. Tapi satu permintaannya, beliau meminta gembala saudara dan saya, Pak Pariaji, dijumpai Tuhan. Dan hari ini kita ada semua karena buah-buahnya. Saudara dan saya, kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya melihat kebaikan Tuhan. Saudara dan saya ngalamin kuasa mujizat Tuhan. Orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Orang yang cari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh. Untuk apa saudara? Hidup benar di dalam Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan. Katakan amin. Karena hari-hari ini sekali lagi. Hari-hari yang jahat. Hari-hari yang tidak pernah kita bisa tebak saudara. Karena hari-hari saudara dan saya seperti uap. Saudara catat baca di rumah. Yakobus 4 ayat 14. Apa arti hidupmu? Ya, seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Sebentar saja. Ada banyak orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta, baru 2 minggu lalu Pak telepon sama saya, tapi tiba-tiba udah nggak ada. Baru bulan lalu Pak, lihat dia foto di sosial media, tapi tiba-tiba udah nggak ada. Itulah hidup saudara dan saya. Seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap saudara. Tapi hari ini orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berubah, hidup baru, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang bertobat pasti sembuh, pasti sehat, pasti diberi berhasil, diberkati Tuhan, pasti maju, keluarganya pasti dipulihkan. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan, mujizat itu nyata bagi kita yang percaya. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang lebih hebat bagi Tuhan Yesus. Halo, hari ini saudara dan saya dengan seksama memperhatikan hidup kita saudara. Jangan sampai terlambat. Ini saudara saya mau kasih contoh satu ayat yang saudara dan saya kita harus renungkan dan perhatikan. Lukas 16 ayat 23 dan 24. Yuk sama-sama kita perhatikan. Lukas 16 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Haleluya saudara, hari ini firman Tuhan dengan jelas. Mohon maaf saudara, mungkin kelihatannya keras, tapi firman Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya selamat. Katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya tahun di sorga. Katakan amin. Karena sebagaimana sorga itu nyata, neraka itu juga nyata saudara. Itu sebabnya selama ada kesempatan, yuk mari sekali lagi, selama ada waktu. Saudara mungkin sering dengar Papa Riaji bilang, ya saudara, bahwa pertobatan pengampunan itu diberikan ketika saudara dan saya masih bernafas. Setelah saudara dan saya, mohon maaf ya saudara, ketika saudara rohmu mungkin sudah tidak ada lagi dari tubuhmu, mohon maaf saudara, di alam roh tidak ada lagi, ya mohon maaf terlambat. Tapi selama ada waktu, mari saudara dan saya, kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Saudara perhatikan, orang kaya ini, mohon maaf saudara ya, memang Alkitab tulis orang kaya, tapi banyak orang kaya yang diberkati Tuhan. Amin. Orang kaya artinya orang kaya yang sungguh-sungguh hidup benar dalam Tuhan. Karena apa? Kekayaan itu hanya sebuah titipan dari Tuhan. Yang setuju, yang percaya bilang haleluya. Amin. Semua yang ada pada saudara dan saya itu hanya dipercayakan ya kepada saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya meresponinya? Hidupmu tergantung responmu. Respon hidupmu hari ini menentukan masa depanmu. Respon hidupmu hari ini menentukan keselamatan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, Alkitab mengatakan saudara bahwa orang ini selama hidupnya tidak melakukan, tidak mempergunakan waktu dengan benar. Tidak mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ini berlaku bagi setiap saudara dan saya. Saya sedang berbicara pada roh saya dan kepada roh saudara. Ini berlaku bagi setiap saudara jemaat Tuhan di Gading Nias, juga semua yang di live streaming, senior dan orang muda, orang-orang lansia dan anak-anak muda. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu datang.
Hari kedatangan anak manusia kali kedua tidak pandang bulu. Tuhan gak datang hanya untuk orang lansia. Tuhan datang juga untuk orang-orang muda. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, selama ada waktu, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Karena ketika, mohon maaf saudara, ketika sudah tidak ada waktu lagi, orang ini, contohnya firman Tuhan bilang, dia sangat menderita, sengsara di alam maut, dia memandang ke atas. Kalau memandang ke atas artinya dia berada di bawah saudara. Ya di bawah itu artinya saudara, mohon maaf, ya perut bumi, neraka saudara. Dan apa ya saudara yang terjadi di neraka saudara, artinya seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti sorga itu kekal, di api neraka juga kekal. Dan apa yang terjadi? Orang ini minta pada Bapak Abraham, suruh dong sama Lazarus supaya dia mencelupkan yaitu setetes air ya dari jari telunjuknya untuk ditaruh di lidahku. Supaya apa? Dia merasa senang, sukacita karena dia merasa kesakitan dalam nyala api. Saudara, masih ada banyak waktu. Amin. Saudara dan saya tidak perlu seperti itu. Katakan amin. Ya, ini mengatakan saudara bahwa satu air di seujung jari saja bagi orang yang menderita seperti ini itu sangat berharga. Kita masih punya banyak air. Amin. Saudara bisa minum, bisa mandi. Ada banyak air di sekitar kita. Mari saudara, pergunakan waktu dengan bijaksana. Mari saudara, saudara dan saya kejar sorga. Kejar kebenaran, kejar kekudusan. Jangan sampai terlambat. Saya pernah baca satu berita, ya saudara. Berita ini saudara cukup mengagetkan. Saudara juga bisa baca beritanya, karena ada di Google. Di kota Praha di Ceko ada sebuah kastil. Kastil ini di dalamnya ada penjara. Dan ada penemuan saudara, di dekat penjara ini ada sebuah lubang besar, diameternya sangat besar. Lubang ini bagi mereka yang menemukan, mereka mempercayai lubang ini lubang neraka. Lubang ini masuk menuju ke neraka, atau sebutannya The Gate of Hades. Ya saudara, kalau saudara nonton film Hercules, contohnya saudara akan lihat di sana ada dewa-dewa, salah satu namanya Hades. Hades ini saudara salah satu ya sebutan gitu saudara, artinya gerbang neraka. Dan saudara ada sayembara dari orang-orang di kastil ini. Bagi tahanan yang mau bebas, boleh bebas asal harus mau masuk dalam lubang neraka ini. Saudara, singkat cerita ada satu orang, dia memberanikan diri sebelum dia masuk ke dalam lubang ini keadaannya baik-baik saja. Singkat cerita, belum sampai masuk terlalu dalam, dia berteriak-teriak karena dia ketakutan sangat luar biasa. Dia mendengar dari kedalaman lubang neraka itu ada suara-suara manusia yang melolong, yang meraung-raung kesakitan. Dan saudara, apa yang terjadi? Ketika dia ditarik, karena dia minta tolong untuk ditarik, ayo tarik saya, sampai di atas, mohon maaf, kulitnya keriput. Kenapa? Karena sangat panas saudara, tatapannya tidak ada lagi. Seperti orang melihat setan, tapi ini lebih daripada itu saudara. Tatapannya sudah bukan seperti manusia lagi saudara, karena saking tergoncang jiwanya saudara. Benar-benar ketakutan. Dan dia bercerita, mendengar ya saudara suara orang-orang yang menjerit ketakutan, minta tolong. Karena dia mendengar suara-suara itu, akhirnya mohon maaf jadi stres. Dia bebas sih bebas. Tapi 3 hari berikutnya mohon maaf, berita katakan dia mati di tengah jalan. Kalau bebas untuk mati, ya saudara, karena stres lagi saudara, untuk apa? Mari saudara dan saya kita kejar sorga. Saudara dan saya pasti sembuh, pasti diberkati, sehat sempurna, keluargamu keluargaku mulia sepanjang masa kekal. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mendengar sebuah kesaksian saudara, ada sepasang suami istri, ya saudara, rekan-rekan boleh bersiap di depan, saya hampir selesai. Mereka jemaat Tiberias, ya saudara, beribadah di gereja Tiberias. Tapi satu hari saudara, suaminya ini sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh istrinya. Dan saudara, vonis dokter, suaminya divonis yaitu pecah pembuluh darah di otak saudara. Dan ketika dirawat, sudah tentu saudara koma, tidak sadarkan diri. Ya, ketika dirawat, istrinya pergi beribadah ke gereja Tiberias Balai Sarbini waktu itu. Dan pergi menemui Papa Riaji. Lalu saudara, apa yang terjadi? Minta doa, mohon dukungan doa kepada gembala sidang. Papa Riaji, tolong Pak, ya doakan suami saya koma, pecah pembuluh darah di otak. Vonis dokter, biasanya kalau saudara tahu, ya 2 saudara. Ya minimal lumpuh, atau yang kedua mohon maaf, lewat gitu saudara. Tapi hari itu Papa Riaji beri perjamuan minyak urapan. Dan berikan ini minyak urapan, berikan perjamuan kudus. Suamiyo sempurna sehat, bebas dari koma. Amin.
Saudara, apa yang terjadi ketika istrinya kembali sampai di rumah sakit, ya, istrinya juga tidak tahu apa yang dialami oleh suaminya. Tapi ketika suaminya bersaksi, ketika itu saudara, setelah selesai dari peristiwa itu, suaminya bersaksi bahwa suaminya bertemu, saudara, melihat, ya saudara, ada bayangan besar hitam, tinggi besar, saudara, beberapa, saudara. Bayangan-bayangan hitam ini tentunya setan, ya saudara, mau menerkam bapak ini, mau menjarah rohnya, jiwanya, saudara. Tentunya sangat ketakutan, saudara. Tapi sebelum dijarah, sebelum diterkam, ya, bayangan-bayangan hitam ini, saudara, ada sebuah slide seperti misalnya begini, saudara, dan dipertontonkan, bapak ini dipertontonkan kehidupan masa lalunya melalui slide itu, saudara. Mohon maaf, saudara, kehidupan masa lalunya yang, ya mohon maaf, yang kacau, saudara. Ya, dia tidur sama perempuan yang bukan istrinya. Dia pergi dengan wanita yang bukan istrinya. Gonta-ganti pasangan. Dan sangat memalukan, saudara. Ketakutan luar biasa. Ya, saudara. Tapi hari itu, saudara, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin, saudara. Istrinya, dia juga tidak mengetahui kalau ternyata suaminya sedang melihat, ya, sesuatu itu, saudara. Tapi ia cepat mengurapi suaminya dari kepala sampai kaki. Diciprati minyak urapan, saudara. Dan sekejap mata, ketika ia tadinya ketakutan, ketika diurapi, ya, istrinya pun melihat yang namanya koma, ya saudara, tidak ada tanda apa-apa. Tapi istrinya melihat tiba-tiba ada air mata keluar dari matanya. Dan istrinya juga, setelah itu, peristiwa itu, istrinya cerita juga, saudara, ada air mata keluar dari mata suaminya. Dan saya percaya air mata pertobatan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Pasti saudara dan saya dijaga malaikat, sempurna sehat, melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Haleluya. Dan benar, sekejap mata, saudara, yang tadinya ada bayangan hitam, tiba-tiba nggak ada. Ya saudara, dan dia melihat terang yang luar biasa. Tadi gembala sidang katakan, saudara dan saya orang-orang bijaksana akan bersinar terang seperti cakrawala, malaikat sorga berjaga mengelilingi Bapak ini, saudara. Dan apa yang saya mau sampaikan, saudara, minyak urapan adalah sarana kuasa menghancurkan setan, menghancurkan kuasa gelap. Kalau saudara percaya, engkau dan aku, kita dijaga malaikat. Katakan amin. Pengkhotbah 9 ayat 8. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Karena orang-orang yang ada minyak diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya ada kuasa. Saudara dan saya melihat berkat Tuhan. Saudara dan saya melihat mujizat Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama yang kompak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Yang tadinya vonis minimal lumpuh atau lewat, ya maksudnya nggak ada lagi gitu, saudara, berangsur-angsur pulih. Bisa dibersihkan, pecah pembuluh darah pada otak itu, saudara, akhirnya berangsur-angsur pulih. Dan dokter pun terheran-heran. Karena ketika suami ibu ini, saudara, sadar dan dia sehat, berjalan, tidak lumpuh, bahkan tidak mati. Wahyu 6 ayat 6, engkau dan aku yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Penting buat saudara dan saya hari ini, sama-sama, mari saudara dan saya, jangan sampai engkau dan aku tidak ada minyak urapan. Jangan sampai tidak ada perjamuan kudus. Daniel 12 ayat 1-3 tadi mengatakan, saudara, bahwa engkau dan aku, orang-orang yang mati dalam Tuhan, saudara dan saya adalah harta terpendam. Sama-sama bilang sama saya, harta terpendam. Amin. Harta terpendam. Yesaya 45 ayat 1-3. Itu ayat pertama pelayanan gembala sidang Papa Riaji. Saudara boleh catat, nanti baca di rumah. Ya saudara, apa maksud Tuhan? Supaya saudara dan saya hari ini dekat dengan Tuhan, diurapi, dituntun roh Tuhan. Orang yang diurapi, saudara dan saya akan melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Apapun yang hari ini kau imani, kau pasti berhasil. Apapun yang kau imani hari ini, penyakit semuanya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi jangan sampai saudara dan saya hari ini engkau tidak diurapi. Yesus saja diurapi. Markus 14 ayat 8, saudara. Coba sama-sama kita lihat. Ini ayat terakhir. Sama-sama kita perhatikan. Markus 14 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, saudara, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Saudara, judulnya Yesus diurapi. Perikop ini. Jadi hari ini saudara saya mau sampaikan, kalau Yesus saja diurapi, kenapa kita nggak diurapi? Amin.
Saudara, saya mau tanya sama saudara, berapa banyak yang percaya di dalam nama Yesus? Saudara dan saya, hidup kita diselamatkan, diberkati, berbahagia, suatu hari diundang pesta di sorga. Amin. If you are Jesus followers, then you will do what Jesus does. Apa yang Yesus lakukan, kita juga pasti lakukan. Amin. Termasuk kalau saudara tanya, Pak Pendeta, baptisan selam yang benar gimana Pak? Baptisan selam yang benar adalah yang seperti Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Caranya bagaimana Pak Pendeta? Seperti Tuhan Yesus. Katakan amin sudah. Hari nanti Jumat 8 Oktober ada baptisan selam. Mari beri dirimu dibaptis. Saudara dan saya, kita diundang pesta di sorga. Amin. Bukan hanya kita diundang pesta di sorga, jasad saja yang mati, saudara, jasad orang mati dikasih minyak awet muda. Pak Ongki, Bu Ongki dikubur 7 tahun, dibongkar petinya saudara. Yang tadinya dikubur pakai baju warna dongker, warna gelap. Ketika dibongkar petinya berubah menjadi putih, tidak rusak, diberkati, yaitu melihat kemuliaan Tuhan. Kalau jasad saja dipelihara Tuhan, apalagi saudara dan saya. Hari ini masuk bulan yang baru, Tuhan sediakan kebutuhanmu. Tuhan sediakan apa yang jadi keperluanmu. Doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, sama-sama kita mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan. Sama-sama kita nyanyi menyembah Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami bermazmur bagimu Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia, betapa agung, betapa dahsyat nama-Mu. Amin. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya. Angkat tanganmu, pandang wajahnya, sembah Dia Raja. Amin, amin. Terima kasih nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, haleluya, dimuliakan, sekali lagi dimuliakan atas seluruh bumi. Sorak-sorai di atas kepalamu, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Nama-Mu Tuhan ditinggikan, dieluk-elukan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini kami berkumpul. Kami percaya kami yang berkerumun terima tubuh darah Yesus, dipimpin gembala yang martir, gembala yang Tuhan Yesus pilih langsung. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa, ada mujizat, bahkan ada kemurahan berkat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus kembali hari ini kami diingatkan untuk berjaga-jaga, waspada, berdiam diri di hadapan Tuhan, memperhatikan hidup kami lebih lagi dengan seksama, karena waktu-waktu yang ada atau waktu yang jahat, karena waktu sebentar lagi Tuhan sudah dekat. Oleh karena kami harus yaitu memperhatikan kehidupan kami lebih lagi, hidup dalam pertobatan setiap hari, karena kami percaya orang yang bertobat disayang Tuhan, orang yang bertobat sembuh, orang yang bertobat kembali pada Tuhan dipromosi, diberkati, berhasil. Begitu banyak kesaksian mujizat yang sangat luar biasa Tuhan Yesus nyatakan bagi umat-Mu yang bersungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau beri waktu, Kau beri kesempatan bagi kami. Kami mengucap syukur, kami mau menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidup berkenan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati, urapi setiap toko dagangan, berkati umat-Mu yang bekerja, berhasil dipromosi, diberkati karirnya, bisnisnya maju, pegang proyek besar dalam nama Yesus. Minyak anggur kami tidak dirusakkan. Kami tahu Tuhan kami tidak pernah berhutang, Tuhan yang balaskan lipat kali ganda dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan iman kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati. Selamat memberi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Para yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan.
masuk persidangan kudus, kita baca di Wahyu 6, 6-8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi letaknya minyak anggur itu ada di depan tahta Allah. Maka kerubium itu malaikat ada 4, maka salah satu pegang minyak anggur. Dan perintah Tuhan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur. Janji Tuhan, saudara. Kembalikan minyak anggur itu kuasanya tiada taranya di muka bumi. Di Alkitab nggak ada istilah itu, tapi Tuhan ngasih tahu saya, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Jadi maaf, di Alkitab nggak ada, tapi Tuhan terangkan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur. Kuasanya besar, tiada taranya. Maka itulah sebabnya dengan minyak anggur sudah membangkitkan bayi mati lebih dari 5 bayi yang baik di Amerika atau Australia, divonis kanker, tumor, mati pun bisa dibangkitkan. Maka itulah saya punya iman, yaitu maka bisa ditahirkan minyak anggur. Maka yang kita doakan di sini nanti dikirim ke, Anda boleh ngambil gratis. Kalau ada yang minta uang, bilang saya nggak boleh minta uang. Karena kuasa itu cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Maka itulah, kalau zaman akhir juga ada binatang buas menerkam bumi atau maut menerkam sumbat bumi. Tapi ada minyak anggur, Anda nggak dikalahkan maut, nggak dikalahkan binatang buas di bumi. Anda iman itu, maka kita iman kita masing-masing, tapi Tuhan pilih saya karena saya orang yang saya kecil, yaitu kasih kepada orang miskin, para pengemis, maka diberi kuasa besar oleh Tuhan. Saya seorang yang martir, mau masuk neraka untuk Anda, maka Anda perlu minyak anggur agar Anda bebas dari maut, bebas kecelakaan, bahkan bebas dari sesi. Maka itulah kalau saya punya perintah ini, saya lakukan dan buktinya bisa ada kuasa besar. Maka sekarang kita baca, Tuhan nyebut tadi minyak, untuk masuk pesta di surga harus ada minyak. Kita baca di Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi teman tadi berkata bahwa perlu beli minyak dari Tuhan. So, untuk apa? Untuk pesta di surga. So, untuk memandang kemuliaan Allah. Saya bukan ngomong kosong. So, perintah Tuhan tertulis di langit. So, kembali ke masih punya kuasa ngancurkan setan, membangkit orang mati, menyembuhkan penyakit. Maka kalau pesan saya, so, di mana melangkah Anda ada minyak, maka satu minyak Anda bebas dari maut. Demikian juga kalau ada minyak, tadi sebutkan Tuhan Yesus yang ngomong, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Kan artinya apa? Kalau minyak itu milik Tuhan, so, maka Tuhan memakai seorang martir. Angkat minyak, Tuhan yang ngomong seorang martir. Saya seorang martir yang mau masuk neraka untuk Anda. Kan mana ada orang mau masuk neraka, orang lain mau saya orangnya. So, Tuhan yang tahu. So. Kalau saya dusta ke neraka, maka jangan kiri. Kalau saya ada dari Tuhan ayat hati yang indah, yang kuasa besar.
Maka itulah kalau Anda udah umur 60-an tahun, Anda selalu simpan minyak urapan. Anda harus urapi minyak urapan. Service juga di Manado, ada stafnya yang ada dikubur, kakaknya dikubur 7 tahun, so waktu dikubur pakai minyak, so dibongkar masih utuh, so bahkan ada 12 tahun, so itu bapaknya Pak Ibu Dipura, Bapak 97 dibongkar tahun 12, so dibongkar masih utuh untuk bangkit sesuai mulai. Jadi kalau ada minyak, walaupun dikubur, so setan nggak berani menjarah, so nggak berani menjarah karena tahu ada minyak. Sekali lagi setan nggak menjarah. Tuhan ngajar saya berkali-kali, so kalau Tuhan ngajar berkali-kali karena apa, so tidak ngajar sekali saja, so buat dimutrakan. Maka itulah Anda perlu minyak urapan untuk suatu hari Anda ngurapi Anda di hari tua Anda. Mari kita angkat roti, kita masuk bersedekah kudus. Angkat roti ini, mari doa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumpah, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami hidup kekal surga, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku, agar bangkit hari kiamat. Kami semua, keluargaku, akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk surga, punya rumah di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, kami tolak segala bentuk alergi, tidak batuk, tidak flu. Mulutku penuh kuasa, penuh mujizat, diurapi. Jantung kami sehat sempurna, paru-paru sehat sempurna, pencernaan sehat. Kami doa ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa liver sempurna, limpa sehat, pankreas sehat. Kami doa tubuhku sehat, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ICU, tidak akan koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak leukemia, tidak pikun, tidak lumpuh, segala penyakit ini. Keluargaku, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Kita angkat anggur ini. Angkat anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, keluarga kami saling ampuni, saling setia sampai selamanya. Kami diberkati agar kami semua jadi warga surga. Keluargaku akan masuk surga, punya rumah di surga. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak perceraian, kami tolak poligami, poligami. Kami diberkati jadi warga surga dengan darahnya dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, anak-anak muda pandai, cerdas, IQ-nya lebih dari 160, yang pandai, yang cerdas, dengan darahnya diurapi. Mataku sempurna, tidak buta, mulutku sempurna, tidak penuh kuasa, penuh mujizat. Jantungku sehat, sempurna,
tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, ginjalku sehat, ginjal sehat, tidak akan dioperasi, tidak saudara, ginjal kami sehat, keluargaku, anak cucu semua tidak kena, kami telah tidak terkapar sakit, tidak dioperasi, kami doa, kami disembuhkan hari ini, kami tolak kanker tumor, leukemia, kami tolak tidak terkapar di rumah sakit, kami doa sembuhkan segala penyakitku. Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda sebut sakit Anda ada doa. Tuhan berkati setiap orang berusaha disembuhkan, agar berkati supaya mamanya Hilu segera sembuh sehat keluar rumah sakit, berkati sembuhkan mamanya Hilary supaya tidak sakit ginjal, tidak ada kanker, tidak ada tumor, supaya sehat sempurna, organ tubuhnya sehat sempurna, juga Pak Paulo supaya bebas dari kanker otak, disembuhkan yang tinggal di Surabaya, berkati siapa yang sakit hari ini disembuhkan, berkati juga Pak Oli keluarganya semua sehat sempurna, tidak ada dan akan terpilih kembali sebagai gubernur. Tuhan yang perintahkan, ucapkan bahwa perjamin lebih dari roti mana, jam roti mana, 40 tahun, makan tidur di padang gurun. Yang kedua, jam roti setiap hari ada jubah kemuliaan, artinya kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga. Yang ketiga, zaman roti setiap hari, kasus baru, sepatu baru, Tuhan khusus terangkan kepada gereja Tebas. Itu gambaran generasi kita, generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak ini, jadi minyak ini perintah Tuhan. Terus di langit kembalikan berarti minyak ini punya kuasa bagi orang mati, ngusir setan, bakar setan. Jadi malamnya suatu sangat dusta digorok setan berlutut di kaki saya, berkata, Pak Adi jangan siksa saya, jangan bakar saya. Maka minyak ini penuh kuasa. Kalau rumah tamu tidak masuk setan, Anda halamanmu kasih minyak, setan nggak boleh masuk. Setan lihat itu api. Itu saya pernah berkati di Manado, gereja di Bitung, saya kasih minyak 3 tahun sebelumnya bangun, orang kuasa gelap nggak boleh lewat situ, setan nggak boleh lewat itu. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan untuk muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, juga memberi kemuliaan pada kami, agar kami diciptakan kembali yang mulia, yang segala sebagai warga surga. Kami semua dimuliakan ke warga surga yang akan bangkit jadi memberi Yesus, akan kawan-kawan masuk surga. Berkati keluargaku, dijaga malaikat, berkati keluargaku, yaitu menang atas setan suap-suap. Berkati kami semua, keluarga kami sehat sempurna, menang atas kami telah, agar bangsa kami bebas dari keluarga, negara kami bebas resesi. Inilah harapan yang beri damai sukacita di Indonesia, memberi damai juga di Jakarta. Minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia, muliakan kami, agar kami sehat. Anda oleskan yang sakit, Anda doa, sembuhkan oleh yang sakit.
Ya orang yang leukemia Tuhan sudah disembuhkan, agar mereka disembuhkan. Kami doa agar mereka semua disembuhkan. Bebas dari maut, bebas dari penyakit. Inilah punya harapan. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saya kita diberkati, amin. Saudara dan saya masuk di bulan yang baru, berkat yang baru, pengharapan kekuatan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan pada hari ini. Gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sempurna sehat, doa kami umur panjang bersama dengan keluarga besar dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Kita semua pun jemaat Tuhan, jemaat Tiberias yang di Gading Nias, jemaat Tuhan yang di live streaming, dimanapun berada, saudara dan saya sempurna sehat, damai sejahtera Allah menyertai, umur panjang diberkati bersama dengan keluarga kita. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita satu dalam doa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami doa, ucap berkat bagi semua jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kami berdoa, kami mengimani, kami yaitu sama-sama angkat kedua tangan saudara, bersama-sama dengan saya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong kami. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami yang akan datang kali kedua, menjemput kami bersama keluarga untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa sepanjang bulan ini, bulan yang baru, bulan berkat, bulan mujizat, bulan kemurahan Tuhan. Kami diangkat naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Diberkati berhasil di dalam nama Yesus. Kami warga sorga akan diundang pesta di sorga. Haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati juga yaitu setiap kami sebentar akan bawa persembahan kami yang kedua. Tuhan berkati urapi, Tuhan berkati yaitu setiap kami yang yaitu membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Setiap toko dagangan, pekerjaan karir kami diberkati Tuhan. Tuhan Yesus pada awalnya gereja Tiberias tidak mau persembahan, tapi Tuhan yang perintah langsung untuk pelebaran kerajaan sorga. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di mana ada kuasa mujizat Tuhan, di sana nama Tuhan ditinggikan. Hidup kami pasti diberkati. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang perintahkan, tertulis di langit tahun 85, jari-jari Allah Pariaji kembalikan kuasa minyak anggur, bangkitkan bayi mati, hancurkan setan-setan, bahkan sembuhkan yang sakit, yang kekurangan diberkati berlimpah. Kami percaya sesuai firman-Mu terjadi atas hidup kami, yang ada minyak anggur kami tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami bawa yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan ucapan syukur kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan sekali lagi, tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan berkati semua rumah tangga, keluarga yang beribadah pada pagi menjelang siang hari ini. Diberkati Tuhan Yesus. Pak Adrian bersama keluarga diberkati. Pak Yulianto bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan berkati Pak Guntur bersama keluarga. Bapak Patrick Mumpel bersama keluarga diberkati. Ibu Deborah Pasar Ibu bersama keluarga diberkati. Sempurna sehat, sembuh, tidak sakit telinga, telinganya normal, sehat sempurna. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir. Ibu Yonasi lain bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan berkati berhasil. Tuhan berkati semua orang-orang muda yang hadir pada ibadah pada hari ini. Kami berdoa Bu Intan bersama keluarga diberkati, Kerin bersama keluarga diberkati. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, maka semua yang melayani Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan berkati worship leader kami, Tuhan berkati Pak Yoris, juga Sony, juga rekan-rekan backup singers, imam musik. Tuhan berkati soundman, operator media, diberkati Tuhan. Berkati juga Asyar, greeter, koordinator tempat ini. Tuhan berkati gembala sidang. Kami doa Papa Pariaji, Ibu Darniati sempurna sehat, panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Para pemimpin gereja Tuhan berkati, Bapak Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, Kak Argo Pariaji bersama keluarga, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi
terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala, bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan, Tuhan buat pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, memberkati, mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.